semenjak kembali ke crypto market di cycle kali ini ya, November tahun lalu, itu kemarin menurutku minggu lalu ya lebih tepatnya 18-19 Juni kemarin itu penurunan bagi altcoins yang paling dalam menurut aku. Ya mungkin kalau sebelum itu aku nggak tahu ya sebelum November, tapi yang kali ini menurut aku drawdown-nya paling dalam untuk portofolio aku juga. Contohnya kayak Manta dia dari 2 langsung ke 1 gitu kan. Banyak juga sebenarnya yang lain yang drop yang 50% juga alts-nya turun banyak banget. Intinya di video ini aku mau sharing ya apakah aku masih hold altcoin aku yang aku pernah bahas contohnya kayak Fundry ya, Manta, QNT dan juga meme coin seperti Pongke yang aku beli itu. Dan yang kedua adalah gimana feel aku maksudnya perasaan aku ketika drop kemarin ya yang menurut aku drawdown-nya paling gede jadi aku bahas juga. Dan yang ketiga adalah persiapan maksudnya plan aku untuk recovery portofolio bagaimana dan nanti aku juga bakal sharing pendapat aku gimana menurut aku pada suatu saat itu orang akan salah dan benar pada waktunya. Tapi guys, sebelum aku lanjut, aku mau disclaimer ke kalian ya, kalau aku ini bukan expert di cryptocurrency, aku cuman sharing ke kalian, anggap aja kayak sharing teman gitu. Jadi aku bukan maksudnya menggurui, aku cuman ya kasih view aku kalian gitu. Jadi langsung ke yang pertama, apakah aku masih hold altcoin aku ya dan meme coin aku juga? Ya jawabannya adalah iya, ya aku masih hold semuanya. Ya meskipun harganya ada turun banyak ya, tapi karena aku masih ada conviction overall market tuh bakal recovery, jadi ada harapan masih bisa naik lagi. Dan aku juga udah pernah bilang ya di video-video sebelumnya kalau aku juga udah nyaman dengan posisi alt aku kemarin itu. Jadi aku kemarin tuh udah gak ada nambah altcoin lagi ya, tapi aku nambah di meme coin beberapa. Dan surprisingly ya meme coinnya nggak drop terlalu dalam dan recovery-nya juga lumayan cepat. Jadi memang kemarin itu ketika dia naik, aku nggak terlalu euforia, dan turun itu aku juga udah persiapkan diri gitu, apapun bisa terjadi. Ya tapi tetap pada saat penurunan yang dalam itu tetap ada rasa gak enak. Nah terus lanjut ya gimana perasaan aku pada saat 19 Juni kemarin yang turun lumayan dalam itu. Ya sebenarnya memang udah expect ya untuk turun dalam karena memang aku kan sering baca City juga ya, Twitter. Memang banyak itu orang-orang yang memprediksi bakal turun dalam gitu untuk altcoin. Ya, tapi balik lagi ya seperti aku ngambil kutipan ini yang dibilang oleh Epictetus ya, dia mengatakan it's not what happened to you but how you react to it ya. Artinya adalah bukan tentang apa yang terjadi tapi gimana kita bereaksi terhadap hal itu. Jadi misalnya kayak kemarin untungnya waktu koreksi kemarin ya aku jadi tahu kan kayak oh ketika minus segini aku masih bisa tahan gitu. Maksudnya ya masih bisa kontrol emosi dan juga masih bisa beraktivitas normal gitu. Ya it's a win-win menurut aku. Ya walaupun dari segi gains tergerus lumayan turun ya dari modal mungkin 10% atau 20% kemarin. Dan menurut aku juga ini sebagai pengingat ya untuk kita bahwa anything can happen gitu anytime. Dan ketika misalnya koin A di harga 3 atau di harga 5, ketika orang ngomong bisa ke 1, ya mungkin terjadi kan, karena skenario itu sudah terpikirkan oleh kita. Jadi tetap ada chance gitu. Masalahnya besar atau kecil aja probabilitasnya. Nah terus yang ketiga, plan recovery ya. Seperti yang aku bilang kan karena aku yakin bisa recover, ya bukan berarti aku nambah alts-nya, karena aku sadar dari awal tuh aku lumayan salah ya bangun portofolionya. Ya aku tetap, ya intinya jadinya aku tetap percaya mereka bakal recovery lagi ya overall market. Tapi ya memang kenaikannya beda-beda kan gains-nya. Ada yang mungkin cuma 10%, ada yang recovery 30%, 40%. Jadi aku build posisi lebih banyak itu beberapa bulan ke belakang ini di Ethereum dan Bitcoin. Ya pokoknya bangun posisi di Bitcoin dan Ethereum yang lebih safe play dan altcoin aku udah nggak nambah kecuali ada yang menarik gitu. Dan jika plannya berjalan sesuai rencana, ya mungkin aku akan cash out ketika target aku tercapai untuk alts-nya. Dan kalau memang ada koin yang lebih menarik, ya aku mungkin akan switch ke sana karena kesempatannya lebih bagus menurut aku bisa jadi kan. Nah, terus yang terakhir ini adalah mengapa menurut aku setiap orang itu bisa salah dan benar ya pada suatu saat gitu. Karena dalam kehidupan sehari-hari ya khususnya keuangan selalu ada maksudnya banyak orang pasti yang memprediksi hal-hal berbeda kan. Ada yang bullish dan ada yang bearish juga. Contohnya banyak orang yang optimis pasti kan dia kan memprediksi harganya akan naik terus gitu. Dan yang bearish maksudnya yang kurang optimis gitu pasti ya dia memprediksinya bakal turun gitu. Ya memang ketika rally ya pasti kan nggak mungkin naik terus kan, maksudnya 7 hari 7 malam dia naik terus pasti kan ada koreksi gitu. Nah maksud aku ini pasti kan ketika turun itu nanti yang prediksi bearish ini akan take credit untuk itu gitu. Dan nanti ketika recover lagi rebound lagi maka yang bearish salah lagi kan dan yang bullish benar lagi. Dan menurut aku itu akan berulang terus sampai ya siapa benar siapa salah gitulah. Pokoknya intinya bagaimana kita merespon situasi ini sih kayak kayak jangan terlalu euforia kalau naik tinggi dan
jangan terlalu sedih juga kalau turun dalam gitu. Ya, jadi itulah pendapat aku guys tentang penurunan kemarin ya. Kalau cocok kalian bisa jadi referensi ya. Kalau kalian ada saran atau kritik, kalian bisa tulis kolom komentar. Semoga kedepannya marketnya recover juga tentunya karena semua cuan kan. Walaupun crypto ya zero sum game ya. Tapi tetap hope for the best. Yaudah guys, kira-kira gini aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. See you on the next video.